bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus Kristus yang Kau-anugerahkan kepada kami, Putramu yang tunggal, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kami untuk menyatakan kasih kerahiman-Mu sendiri. Ajarilah kami untuk mengalami kasih-Nya secara pribadi dan mewartakan, membagikannya kepada sesama dimanapun berada. Sebab Dialah Juru Selamat seluruh umat manusia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Yohanes yang pertama bab 3 ayat 11-21. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang.
Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang berpulang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 yang lalu akan dimakamkan. Perayaan Ekaristi dipimpin sendiri oleh Paus Fransiskus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Paus Emeritus Benediktus ke-16 maupun Paus Fransiskus bagi saya adalah contoh pribadi-pribadi yang dengan penuh kasih menghayati iman dan harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kasih kepada sesama. Mereka saling meneguhkan satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes di dalam suratnya mengajak kita untuk menyadari bahwa kasih yang nyata adalah kasih yang diungkapkan di dalam perbuatan. Sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Bahkan bila kita tidak bisa mengasihi sesama, kata Santo Yohanes, kita seperti Kain yang membunuh Habel adiknya. Tindakan pembunuhan itu lahir dari rasa benci terhadap adiknya yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua bersyukur karena kita dikasihi oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti yang dikatakan dalam suratnya oleh Santo Yohanes, bahwa Allah mengenal kita karena Allah mengenal segala sesuatu. Dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengasihi kita secara pribadi. Itulah yang juga dapat kita renungkan dari Injil yang diwartakan kepada kita. Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Yesus mulai tampil memilih orang-orang yang dipanggilnya untuk mengalami kasih-Nya, diundang untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Mula-mula Yohanes dan Andreas. Andreas mengajak Simon Petrus saudaranya. Lalu Filipus mengajak Natanael. Natanael berjumpa dengan Kristus, namun dalam sikap yang skeptis, ragu-ragu, dan Yesus tetap mengasihi Natanael dengan kasih yang seutuhnya, dan kasih itulah yang mengubah kehidupan Natanael dari skeptis dan tidak percaya menjadi penuh semangat dan mengikuti Yesus Kristus sebagai salah satu di antara 12 muridnya yang di kemudian hari dikenal dengan nama Bartolomeus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita mengalami kasih Kristus
yang dianugerahkan kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang mengasihi sesama saudari-saudara kita. Dengan demikian, kita menghayati jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Bila kita tidak mampu mengasihi, maka kita, kata Santo Yohanes, adalah pembunuh. Dan itu berarti melawan kehendak Allah, sumber kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.